Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia bangkit dari kematian. Dan beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini bagi siapapun yang mengunjungi channel saya ini, saya ingin mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini adalah hari turunnya pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Kenapa sangat penting pencurahan Roh Kudus? Para rasul yang mengikuti Yesus, selama 3 tahun lebih mereka mengikuti Yesus. Ternyata mereka tidak percaya dengan semua perkataan Yesus. Itu terlihat dari ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya melarikan diri. Dan bahkan Yudas Iskariot, salah satu muridnya, tidak percaya kepada Yesus dan menyerahkan Yesus. Bekerja sama dengan imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi untuk menyerahkan Yesus. Dari sini terlihat walaupun murid-murid mengikuti Yesus selama 3 tahun lebih dan bahkan mereka melihat mujizat yang luar biasa, mereka tetap tidak percaya. Karena apa? Karena mereka belum diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman Perjanjian Lama, setiap orang yang ingin menjadi nabi, dia harus diurapi. Dan tanda pengurapan itu adalah mereka penuh dengan Roh Allah. Bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus? Ketika mereka bersama Yesus, mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Itu terlihat dari perintah Yesus kepada murid-muridnya. Kamu harus menunggu di Yerusalem sampai kuasa dari tempat yang maha tinggi itu janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus itu dicurahkan ke atas mereka. Roh Kudus itu merupakan janji Bapa. Yesus tidak meninggalkan mereka. Dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan bahwa aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia akan mengirimkan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai mereka selama-lamanya. Roh Kuduslah pengganti Yesus di bumi. Sebelum Roh Kudus memenuhi para murid, mereka belum percaya penuh dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka masih meragukan setiap perkataan-perkataan Yesus. Karena para murid berpikir Yesus akan membangun kerajaan dunia, bukan kerajaan Allah. Di Kisah Para Rasul pasal 2, pencurahan hari Pentakosta terjadi, di mana para murid-murid penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Bukan bahasa yang dibuat-buat, tapi Roh Kudus yang memberikan bahasa itu kepada mereka. Dan yang terjadi, mereka menjadi saksi Kristus. Semakin lebih berani lagi mereka berbicara tentang Yesus. Karena mereka sudah diurapi dengan Roh Kudus. Sudah diurapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita baca di Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, murid-murid harus penuh Roh Kudus, sedangkan Yudas Iskariot tidak penuh dengan Roh Kudus. Mengapa murid-murid harus penuh dengan Roh Kudus? Supaya mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan. Supaya mengingatkan akan semua yang Yesus katakan. Sedangkan Yudas Iskariot, dia sama sekali tidak penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Yudas mati dalam ketidakpercayaan, sehingga dia binasa. Kita ingatkan kembali tentang Yudas Iskariot, bahwa Yudas Iskariot bekerja sama dengan ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam kepala. Nah, siapakah ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam kepala ini? Yesus berkata di Matius 23 ayat 15, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Matius 23 ayat 33-34, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu susah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ahli Taurat, orang Farisi, mereka ditentukan untuk binasa. Adalah orang-orang yang munafik, yang berpura-pura seperti Yudas Iskariot berpura-pura. Sehingga Yesus berkata bahwa ahli Taurat tempatnya itu memang di neraka. Nah, Yudas Iskariot bekerja sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Jikalau dia bekerja sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi, menjadikan dirinya bagian di dalam kelompok mereka, dan upah dari kelompok mereka apa?
Yesus berkata, untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Matius 22, 33, 34. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Yudas Iskariot bekerja sama dengan ahli Taurat orang Farisi untuk menyerahkan Yesus. Sehingga di sini Yudas Iskariot menjadi bagian dari kelompok mereka dan menjadi bagian untuk terhukum. Kemudian Yudas Iskariot, dia mati dalam ketidakpercayaan. Sejak semula Yesus memanggil Yudas Iskariot, dia tidak percaya dengan segala apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan yang terjadi adalah ketika Yudas Iskariot ikut dalam perjamuan, Matius 26 ayat 27-28, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang terjadi adalah ketika Yudas Iskariot ikut bagian dalam perjamuan ini, ketika dia makan roti dan minum anggur dari cawan yang diberikan Tuhan, dia tidak mengakui tubuh Tuhan. Terbukti dari mana dia tidak mengakui tubuh Tuhan? Dia menyerahkan Yesus, menjual Yesus dengan 30 uang perak. Itu artinya dia tidak mengakui tubuh Tuhan. Pada waktu itu, ketika dia menerima roti, ia kerasukan lalu pergi. Injil Yohanes 13 sudah mengatakannya bahwa ketika Yudas Iskariot menerima roti, dia langsung pergi. Dan setelah Yudas Iskariot pergi, Yesus baru berkata-kata kepada ke-11 muridnya. Apa yang terjadi ketika Yudas Iskariot menerima tubuh Tuhan tapi tidak mengakui tubuh Tuhan tersebut? 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan ini yang terjadi kepada Yudas Iskariot. Walaupun benar Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Namun bagi mereka yang mengikuti perjamuan dengan tidak mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan itu yang terjadi kepada Yudas Iskariot. Lalu bagaimana dengan perkataan Yesus yang berkata, Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perkataan ini bukan untuk Yudas Iskariot. Perkataan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ditujukan kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus, yang membawa Yesus disalibkan, dan bahkan mereka yang membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Ini untuk mereka-mereka yang hadir menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Bagaimana dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot dia sudah bunuh diri, dia sudah gantung diri. Dan perkataan ini bahwa Yesus mengampuni mereka, Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Di situ ada 2 orang penjahat. 2 orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Yang satu mengolok Yesus, sedangkan yang satu dia percaya kepada Yesus. Yang terjadi adalah penjahat yang satunya berkata kepada penjahat yang mengolok-olok Yesus. Apa katanya? Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jikalau memang Yesus mengampuni semuanya, maka bukan hanya seorang ini saja yang dibawa ke Firdaus. Keduanya harus dibawa ke Firdaus. Namun ada pengecualian. Pengampunan kepada Yesus bisa terjadi jika orang itu percaya kepada Yesus. Penjahat yang satu ini dia percaya kepada Yesus, sehingga Yesus berkata, dia akan bersama-sama dengan dia di Firdaus. Dan bagaimana dengan penjahat yang satunya lagi, yang mengolok-olok Yesus? Dia tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mendapatkan pengampunan dari Yesus. Logika sederhananya gampang. Ketika Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, berarti pengampunan itu ada di dalam Yesus. Tapi ketika orang itu tidak percaya kepada Yesus, bagaimana dia bisa diampuni? Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah yang meminta kepada Bapa. Jadi jika seorang itu harus diampuni, dia harus percaya terlebih dahulu kepada Yesus. Nah, Yudas Iskariot tidak mendapat pengampunan. Karena apa? Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Nah, apa keterkaitannya dengan ayat tadi dari awal tentang Roh Kudus itu?
Para rasul ketika hari Pentakosta, mereka menerima Roh Kudus, roh yang dijanjikan. Roh Kudus ini bukan hanya untuk para rasul, tapi kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Tidak serta-merta orang yang sudah dibaptis langsung tiba-tiba penuh dengan Roh Kudus. Ini terbukti dari para murid-murid Yesus. Ketika mereka dibaptis dan mengikut Yesus, mereka tidak serta-merta langsung penuh dengan Roh Kudus. Tapi ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata, kamu akan menerima janji Bapa, menunggu di Yerusalem. Maka pada waktu itulah mereka penuh dengan Roh Kudus, setelah mereka menunggu di Yerusalem, menunggu janji Bapa. Jadi ini adalah perkataan Alkitab. Ketika murid-murid mengikuti Yesus, mereka belum memiliki tanda kepemilikan Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah meterai sebagai tanda kepemilikan Tuhan. Sedangkan Yudas Iskariot tidak memiliki meterai itu. Kita baca di Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus itu adalah meterai kepemilikan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot tidak memiliki meterai kepemilikan Tuhan. Rasul-rasul yang dibawa kepemimpinan Petrus, mereka semua ketika pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, termasuk Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Dan mereka semua dimeteraikan dengan tanda kepemilikan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Itulah awalnya mereka diurapi dan meneruskan pelayanan Yesus Kristus lewat adanya penuh Roh Kudus. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa Roh Kudus adalah tanda kepemilikan Tuhan. Demikianlah video dari saya. Jikalau video ini menjawab perdebatan yang sering kali diajukan oleh sang debaters, jangan lupa untuk di like, komen yang positif, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya.